Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Dan berjinakan hati dengan orang yang pasti berpisah dengannya adalah puncak celaka. Artinya puncak kesusahan. Makin banyak dalam dunia ini sesuatu yang kita senangi, makin banyak dalam dunia ini orang-orang yang kita cintai, maka makin susah kita berpisah dengannya. Makin susah berpisah dengannya. Dan berjinakan hati dengan orang yang pasti berpisah dengannya adalah puncak celaka, artinya puncak kesusahan, kesedihannya. Orang perantau di negerinya itulah kumpulan keluarganya. Di negerinya itu ada anaknya, ada bininya, ada kuitannya, ada mama abahnya, ada kainya, ada macam-macamnya di kampung halamannya. Lalu dia merantau ke negeri lain. Nah, di negeri lain ini orang ini kada punya kejinakan hati. Karena semuaan tinggal di tempat tanah airnya. Nah, orang yang merantau ini pasti menginginkan kembali ke tempat kelahirannya, ke tempat kampungnya, karena di sanalah kumpulan orang-orang yang dia cintai. Di perantauan ini kada ada orang yang dia cintai seperti yang ada di kampung halamannya. Nah, jadi orang yang dalam dunia ini kada banyak yang dicintainya, itu dia akan mudah menghadapi kematiannya. Maulah kita ini kada suka dengan kematian, maulah kita ini susah dengan mati, itu karena kebanyakan yang kita ganang, kebanyakan yang kita urus, kebanyakan yang kita cintai. Itulah yang menyebabkan sulit bagi kita menghadapi mati itu. Nah, itu alasan Abu Darda kenapa beliau menyukai sedikit harta dan anak. Maka tiap-tiap sesuatu yang selain Allah mengingatnya dan berjinakan hati dengannya. Setiap sesuatu selain Allah, setiap sesuatu selain daripada zikir, setiap sesuatu selain daripada amalan-amalan, selain itu berjinakan hati dengannya adalah pasti tidak boleh tidak dari berpisah dengannya ketika mati. Nah, kalau kita berjinakan hati dengan selain ibadah, maka itu akan berpisah dengan kita. Dan karena inilah Abdullah bin Amr berkata, sesungguhnya perumpamaan orang mukmin ketika napasnya atau rohnya keluar adalah seperti seorang laki-laki yang bermalam dalam penjara, lalu ia dikeluarkan daripadanya. Maka ia merasa lapang di bumi dan berbulak-balik pada bumi itu. Dan ini yang disebutkan adalah keadaan orang-orang yang renggang dari dunia. Orang yang menganggap dunia ini penjara sehingga dia ingin dengan kematian, itu orang-orang yang renggang dari dunia ini. Orang-orang yang renggang dari dunia menjadi bosan dengannya, dan tidak ada baginya kejinakan hati selain dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau orang yang hanya senangnya beribadah, orang yang hanya senangnya berzikir kepada Allah, maka dia selalu menunggu akan datangnya kematian itu. Begitu datang kematian, maka dia hadapi dengan hati yang tenang, hati yang senang.
Dan adalah kesibukan-kesibukan dunia itu menahannya dari yang dicintainya. Kesibukan-kesibukan dunia itu menahannya dari yang dicintainya. Ini sukanya berzikir, sukanya beribadah kepada Allah, sukanya menuntut ilmu. Cuma kesibukan-kesibukan dunia ini yang menghalanginya. Nah, kesibukan-kesibukan dunia ini yang menahannya daripada mendekati, menghampiri yang dicintainya. Dan menahan nafsu syahwat itu menyakitinya. Menahan nafsu syahwat itu adalah sesuatu yang menyakiti. Kita ini sukanya berzikir, sukanya menuntut ilmu, sukanya berbuat kebaikan. Cuma urusan dunia ini yang menghalangi kita. Itulah urusan, habis ini datang lagi semacam masalah, habis lagi ini lagi masalah, kada anak harta nang bermasalah, kada harta anak nang bermasalah, macam-macam. Nah, itu mengganggu kita kepada sesuatu yang kita sukai, umpamanya zikir kepada Allah. Dan hal itu adalah menyakitkan karena terhalangnya kita dari melakukan sesuatu yang kita sukai daripada ibadah tadi. Maka pada kematian itu terlepasnya dari semua yang menyakitkan dan kesendiriannya dengan yang dicintainya. Nah, kalau sudah inya mati, kada ada lagi nang menyibukkan inya urusan anak, urusan harta, urusan macam-macam. Tinggal lagi inya berduaan dengan yang selama ini dicintainya daripada amal kebaikan, yang dengannya kejinakan hatinya tanpa sesuatu rintangan dan tidak ada yang menolak atau yang mengganggu. Nah, itulah alasan kenapa mati itu merupakan sesuatu yang diingini oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.